Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita masih bisa membuka mata dan melihat alam sekitar yang begitu indah, yang begitu sejuk di pagi hari ini. Semoga teman-teman yang menonton channel aku diberikan kesehatan, keselamatan dan keberkahan. Oh ya, berjumpa lagi di channel YouTube aku Novi Muhtar, yang menyajikan kegiatan ibu rumah tangga di rumah aku yang sederhana, dan semoga rumah aku ini adalah surganya untuk aku ya. Ini tuh di pagi hari ya kegiatan ibu rumah tangga, kita mulai biasanya itu dari dapur. Ini keadaan dapur aku yang masih berantakan ya, itu ada cucian piring aku karena semalam itu aku nggak nyuci, dan anak aku juga ya yang gadis juga mungkin udah capek juga, jadi ya udahlah kadang-kadang daripada kita ribut jadi ya sudahlah ya kita biarkan saja. Dan pagi ini rencananya aku mau cuci piring dulu. Oh ya, bunda-bunda, semoga, channel aku ini bisa bermanfaat ya. Walaupun ya channelnya itu bisa dikatakan sederhana, dan ini tuh aku, pemula lah ya untuk di dunia per-YouTube-an. Jadi awalnya itu aku kenapa sih pengen nge-YouTube itu karena aku tuh kalau lagi gabut atau lagi santai biasanya aku nonton YouTube ibu rumah tangga kayak beres-beres rumah. Itu tuh kayak menurut aku tuh kayak jadi bikin semangat aja kalau lagi males, kalau lagi apa sih, kalau lagi bad mood itu kayak pas nonton YouTube ibu rumah tangga beres-beres tuh kayak, "Oh iya ya gitu harus rapi, gini 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 gini," lah pokoknya kayak gitu. Jadi tiba-tiba aku mikir, "Kenapa aku nggak nge-YouTube aja ya kan kayak yang lainnya?" Secara kan, apa, suami aku juga bagian desain di kerjaannya, jadi kadang-kadang aku kayak pengen, apa, diajarin juga, minta ilmunya juga dari suami, kadang, dari anak juga, karena kan anak-anak sekarang itu malah lebih jago-jago ya kayak dunia digital itu. Ya masih nanya-nanya cuma ya begitulah ya karena kesibukan juga kadang-kadang suami aku juga belum bisa bantu aku banget dalam ngedit-ngedit, jadi aku ngedit-ngedit sendiri, ngesut-ngesut sendiri. Ya nggak apa-apa yang penting dianggap santai aja, aku juga nggak berharap video aku tuh langsung bagus kayak YouTube-YouTube yang lain. Jadi ya udah ngalir aja, sambil terus belajar, terus, lihat tutor-tutornya YouTube itu kayak gimana. Jadi kan kenapa ya, kadang tuh ibu rumah tangga itu kan, kayak ngerasa, "Ih kita nih nggak punya penghasilan," kayak gitu. Kayak pengen deh punya penghasilan tuh tapi gimana biar nggak ninggalin anak, suami juga nggak kita apa namanya, tidak terbengkalai lah, aduh terbengkalai kayak ini ya, kayak bangunan ya. Maksudnya tuh biar keurus semuanya gitu. Jadi, ya udah deh, jadi kayak memutuskan, nge-YouTube aja kali ya, sambil santai. Toh juga kan kalau nge-YouTube itu kan, eee, kegiatan sehari-hari, jadi bukan kayak yang YouTuber kayak makanan atau pergi-pergi wisata gitu, itu kan juga nggak mungkin. Jadi, kayak kegiatan rumah tangga gini aku pikir, oh ya udah sambil ngerjain kerjaan kita bisa sambil nge-YouTube atau edit-edit kayak gini nih. Jangan bosan ya ini cucian piring aku emang banyak banget tapi, apa sih, sebenarnya sih belum seberapa, biasanya tuh lebih banyak lagi. Ya biasalah ya kadang itu kan kalau kita ngandelin anak gadis di zaman milenial ini, kayaknya yang ada kita jadi rocker tiap hari ya kan, harus marah, harus ini, harus itu, ya yang penting kita sudah, memberikan arahan bahwa sebagai anak perempuan atau anak gadis itu harus rajin, harus, peka kerjaan, kita itu tidak boleh malas, karena yang namanya perempuan itu nanti kodratnya tetap kita jadi ibu rumah tangga ya. Walaupun ya mungkin ya mudah-mudahan, nanti ke depannya itu mendapatkan pasangan yang mapan, bisa apa, membayar apa sih, pembantu lah ya kayak gitu. Tapi tetap kita harus mengarahkan anak-anak kita itu untuk menjadi, anak yang rajin. Kalau anak yang rajin itu kan insya Allah nanti
dimanapun dia nanti berada, dimanapun dia nanti bekerja atau kuliah atau dimanapun itu insya Allah dia akan disenangi ya sama sekitar kalau kita rajin itu. Kalau kita males kan ya itu kan tanda bahwa jauh dari kesuksesan. Jadi aku selalu menasehati anak aku yang perempuan atau yang laki-laki itu harus, tetap sama, harus bantu, harus, bisa beres-beres, bisa cuci piring karena, saya melihat itu dari suami ya, alhamdulillah suami itu orangnya sangat peka banget sama kerjaan. Itu biasanya dia kalau malam mau tidur itu biasa cuci piring, kadang, ngepel, kadang nyapu karena dia tahu ya istrinya itu kan udah capek dari pagi sampai sore ngurus anak, ngurus ya rumah tangga ya, tapi alhamdulillah banget aku bersyukur dikasih suami yang, bener-bener pengertian, bener-bener kerjasamanya baik banget gitu. Ini aku lagi isi-isi air ya, karena di rumah itu semuanya pecinta air dingin. Jadi, aku pokoknya harus ada air dingin ya, termasuk aku sendiri juga tipe yang minum es terus tiap hari. Ya, jadi ya nggak betah deh kalau di kulkas tuh nggak ada air dingin. Ya kalau kita nunggu diisi sama yang lain kan juga yang ada ya begitulah ya. Ini aku lanjut beres-beres atas rak, ini tuh dapur mungil aku ya. Memang waktu itu tuh aku emang pengen banget punya dapur tuh nggak mau gede-gede ya, karena kalau dapur gede-gede itu kadang-kadang tuh kita suka nyimpen barang-barang tuh yang menurut aku malah nggak penting, kita beli, kita taruh, kita pajang, yang bikin dapur tuh malah kayak sesek, jadi sempit, ya gitu deh pokoknya. Nah ini aku lanjut mau bikin nasi goreng, buat sarapan lah ya, eee, apa, karena ada sisa nasi semalam di Magicom sayang kan daripada dibuang atau kering kadang kalau untuk sore lagi tuh suka nggak enak jadi ya udah, kita bikin nasi goreng aja. Kebetulan tuh keluarga aku tuh nggak ada yang rempong ya, semuanya itu suka pedes, jadi nggak ada yang dipisah-pisah, pakai cabe atau enggak itu enggak, karena aku memang dari kecil itu kalau masak memang ya udah, aku selalu pakein cabe jadi nggak ada yang ribet, nggak ada yang nggak suka pedes ya, kecuali yang bontot ya, masih bayi nggak mungkin kan makannya pakai cabe. Ini aku oseng-oseng dulu, aku tumis-tumis, ya biasalah ya nasi goreng pada umumnya kayak gini. Eee, ya kadang, kadang juga aku bukan tipe yang harus masak sih setiap pagi karena, suami aku juga setiap pergi kerja itu nggak sarapan, kadang dia tuh udah minum air putih anget, langsung jalan karena memang bukan tipe yang pagi-pagi makan, jadi kadang dia suka beli di kantor. Ini aku pakein daging ya, itu ada sisa daging semur, tinggal sedikit jadi aku suwir-suwir ya pokoknya di-mix-mix ajalah ya sebagai ibu rumah tangga itu kita ya, ibaratnya tuh, bisa memanfaatkan yang ada daripada nanti didiemin siang akhirnya nggak kemakan terus kebuang jadi ya udah disuwir-suwir aja. Ini aku kecapin, nih maklum nih. Duh kayaknya kecapnya sekarat ya, maklum deh nih biasanya kadang tuh kalau mau tanggal-tanggal tua gitu suka barengan semuanya habis, entah itu gas, entah itu kecap, entah itu beras, ya begitulah ya, kehidupan ibu rumah tangga yang istilahnya itu ada saja, problematikanya tapi ya sudah, yang penting udah ada kecapnya tapi ya ini kayak beginilah ya ala kadarnya tapi untuk rasa mah jangan diragukan lagi. Alhamdulillah kalau kata suami mah, enak lah ya, nggak tahu kalau kata orang. Ini nasi gorengnya aku bikin 3 untuk anak aku yang pertama, untuk aku dan anak aku yang kedua. Kalau si ini anak gadis aku nih, biasa deh ini dia siap-siap mau berangkat. Nah lanjut paginya itu aku mau berangkat ke sekolah nganterin anak yang ketiga, terus tiba-tiba tuh kok kayak aku lihat pas lewat di tukang nasi uduk, ya pengen berhenti dulu, terus karena kan yang anak ketiga ini belum sarapan, dia itu emang harus sarapan tipenya, jadi ya udah deh, aku berhenti dulu tuh di si Umi, ya aku udah izin sama si Umi, ini air tehnya enak banget, terus kebetulan ada tukang sayur, tuh, di deket tukang nasi uduk ada tukang sayur, ya udah deh lanjut.
aku belanja-belanja sayur tuh tadi. Nah ini udah sampai di sekolah ya, aku nganterin anak aku sekolah nih yang ketiga, namanya Anissa. Alhamdulillah begitu aja kegiatan aku di pagi ini, dari bangun sampai ya pokoknya itu finishnya di anak kedua sih sebenarnya. Anak yang ketiga ini kan, sekolahnya pagi ini sekitar jam 8 berapa gitu ya, aku lupa pokoknya, masih pagi lah ya, ini pun juga belum banyak yang datang tuh teman-temannya. Masih sebagian aja, ini anak aku udah pinter, sekolahnya udah mau ditinggal, alhamdulillah. Padahal itu tadinya aku udah mikir dia tuh, apa sih, nggak mau ditinggal tuh karena tipenya yang nempel banget sama aku. Jadi ya alhamdulillah, karena sekarang sudah gede, sudah pinter, sudah berbaur, dia udah mau sekolah sendiri, alhamdulillah banget, alhamdulillah. Nah ini tuh sekolahnya dia ya, sekolah alam. Oke deh gitu aja ya Bun.